Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bagus Kurniawan dengan nomor NPM 23048110026. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 7 materi dalam mata pelajaran tematik terpadu dalam video ini, yaitu untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, penjelasan dari saya. Yang pertama, materi pertama yaitu mengenai definisi, tujuan, dan latar belakang serta ruang lingkup pembelajaran tematik. Jadi, definisi dari pembelajaran tematik yaitu adalah model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antar pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan juga otentik. Selain itu, pembelajaran tematik yaitu merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik inilah siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi, serta ruang lingkup dari pembelajaran tematik itu sendiri yaitu mencakup semua mata pelajaran kecuali pelajaran agama Islam. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu landasan filosofis, psikologis, dan juga landasan yuridis. Yaitu yang pertama adalah landasan filosofis yang dapat dipengaruhi oleh 3 aliran. Yang pertama yaitu progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah itu harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua yaitu ada konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Yang kedua yaitu adalah landasan psikologis. Dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Yang ketiga yaitu ada landasan yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD maupun MI. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. A few moments later. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik, keunggulan, serta kelemahan pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik itu dibagi atau terdiri dari berbagai hal. Yang pertama yaitu karakteristiknya berpusat pada siswa, lanjut terus memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Terus untuk kelebihan dari pembelajaran tematik sendiri itu ada yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Terus yang kedua yaitu kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama.
Terus untuk kekurangan dari pembelajaran tematik itu sendiri, yaitu yang pertama ada menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, sehingga mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Untuk yang nomor 2, kekurangannya yaitu pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan tersebut dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Baiklah, untuk yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip, implementasi, dan langkah-langkah dalam pembelajaran tematik. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran tematik itu tersendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga yaitu terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan juga sikap. Terus yang selanjutnya yaitu sumber belajar tidak terbatas pada buku. Selanjutnya yaitu siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Terus untuk implementasinya sendiri, dalam implementasi pembelajaran tematik itu pasti yang paling utama dan yang paling penting itu adalah implementasi pada guru dan juga siswa. Terus selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran tematik. Pada dasarnya langkah-langkah pembelajaran tematik itu sama dengan sintak dalam setiap model pembelajaran pada umumnya. Secara umum, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dilakukan menggunakan 3 tahapan pelaksanaan yang paling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Di antaranya yaitu tahap pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu materi yang kelima itu mengenai model pembelajaran model Webbed, Integrated, dan juga model Connected. Yang pertama yaitu mode Webbed atau biasa disebut model jaring laba-laba. Adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. Terus yang kedua yaitu model integrated atau suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan atau memadukan beberapa aspek perkembangan dengan cara menetapkan tema dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa aspek perkembangan. Terus yang selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu tipe connected. Ini merupakan model yang menggabungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, dan tugas yang dilakukan dalam suatu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu materi yang ke-6 yaitu mengenai definisi pemetaan tema dan bagaimana cara menentukan sebuah tema dalam pembelajaran tematik. Yang dimaksud dari pemetaan tema itu adalah pembelajaran akan dimulai dari suatu tema. Tema dibuat dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep atau keterampilan yang ingin dikembangkan dan berdasarkan situasi dan kondisi kelas, guru, dan juga siswa. Terus yang selanjutnya yaitu dalam pemilihan tema, pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan siswa. Pada umumnya, guru memilih tema dasar
dan siswa menentukan unit temanya. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar siswa. Baiklah, untuk materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, yaitu mengenai elemen-elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama atau saya kasih dengan urutan A, yaitu komponen pembelajaran tematik terdiri dari bahan ajar. Bahan ajar tersebut bisa berupa bahan ajar cetak, studio, audiovisual, multimedia, interaktif. Yang selanjutnya yaitu integrasi, yang selanjutnya kolaborasi, serta masyarakat sebagai sumber belajar dan juga waktu pemberdayaan. Terus yang untuk poin yang ke B yaitu aktivitas pembelajaran tematik, dan yang terakhir yaitu poin yang ke C, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Berikut sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.